awalnya dulu amal surat An-Naba, surah-surah setelahnya lupa, sama ancaman ayat hadisnya sama. Ya harus dihafalkan lagi. Wabil hadithil akhar dalam hadis yang lain, innal ladzi yunzil Qur'ana ba'da hifdhihi yalqallahu yawmal qiyamah wa huwa ajdan. Sesungguhnya orang yang melupakan Al-Quran setelah dia menghafalnya, maka dia akan bertemu di hari kiamat dengan Allah dalam keadaan terkena penyakit kusta, yaitu bagian tubuhnya akan terputus sedikit demi sedikit. Waqad amara alaihi salatu wassalam sahibul Qur'an bi ta'abudihi. Nabi SAW telah memerintahkan sahibul Quran, yaitu penghafal Al-Quran, untuk menjaga hafalannya. Wa akhbara anna al-Qur'ana asra'u tahalludan min sudur rijal min al-ibli min uquliha wa min rigaliha. Dan Nabi memberitahukan, menginformasikan bahwasanya Al-Quran itu lebih gampang hilangnya daripada onta yang tidak diikatkan. Jadi zaman dulu kalau punya onta diparkirkan di pohon, di kayu, dia pegang kamu. Kalau dibiarin aja, terkadang onta itu kaburnya onta itu lebih cepat kaburnya Al-Quran di hati seseorang dan seseorang muslim daripada onta tersebut apabila tidak diulang kembali. Diulang itu ya dibaca secara baik, secara hafalan. Wa kana lisalafi rahimahumullah, dan adanya salaf rahimahullah inayatun tamatun bi qira'atil Qur'an. Mereka itu ada perhatian yang sangat sempurna, perhatian yang besar untuk membaca Al-Quran. Sesibuk-sibuknya mereka waktu untuk baca Al-Quran itu gak bisa digantung bukan, harus ada. Walau fi dzalika 'adat mukhtalifah. Mereka untuk membaca Al-Quran secara baik ini, untuk mengulangi hafalan Al-Quran ya. Kenapa keutamaan diberikan kepada para penghafal Al-Quran? Karena dia untuk menjaga hafalannya itu dia bakal baca tiap hari dan lebih banyak bacaannya, gitu kan? Apalagi dia baca di dalam sholat lebih besar pula pahalanya. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib satu huruf 100 kali lipat. Bayangkan, ya nggak mungkin dia bacanya cuma selebar 2 lembar sekali baca. Sehari sejus saja sebulan ada 30 juz. 2 juz sehari, 2 minggu dia hadapkan. 3 hari, sehari 3 juz. Umumnya lebih banyak. Nah ini para ulama terdahulu, para salaf, mereka mempunyai kebiasaan yang berbeda. Faminhum man kana yahdimu fi syahri khatmatan. Di antara mereka ada yang mengkhatamkan dalam 1 bulan itu 1 kali, berarti sehari 1 juz. Ini lebih penghayatannya lebih dalam berarti ya, dan amalannya pun kuat karena sehari sejuz. Jadi sejuz itu bakal terulang 11 kali. Wa minhum fi kulli 10 layalin. Ada yang per 10 hari, berarti sehari 3 juz. Wa fi kulli 8 layalin. Ada yang 8 hari sekali, berarti sehari bisa 4 juz saja. Wa fi kulli subuh, ada yang seminggu sekali khatam Al-Quran. Pengarang kitab ini seminggu itu 2 kali dia khatam Al-Quran. 1 kali di sholat, 1 kali di luar sholat. 1 kali di sholat, 1 kali di luar sholat. Mereka tahajud rutin. 1 jam tahajud mereka itu
sudah bisa mengatakan, maka sudah bisa membaca 4 juz Al-Quran. Sehari 4 juz, seminggu kan bukan pulang. 4 juz dilebihkan sendiri, mereka udah ada. Jadi setiap hari Kamis khatam. Setiap hari Kamis khatam. Lanjut. Ini di luar murid-murid mereka yang lainnya. Al-Imam Al-Haddad setiap qobliyah zuhur itu, qobliyah zuhurnya beliau 4 rakaat, baca Yasin seperempat Yasin. Jadi setiap zuhur itu Yasin pulang. Sebelum tidur surah Al-Qur'an dibaca, Alif Lam Mim saja dibaca. Ini dilayan, ini harian juga. Ini disebut Sahihul Quran. Wa minhum fi kulli salatin, ada yang per 3 hari dia terjemah Al-Quran. Berarti sehari 10 juz. Wa minhum man kana yahtib fi kulli yawmin wa lailatin khatmah. Di antaranya ada yang sehari semalam satu Quran, yaitu 30 juz sehari semalam. Di antaranya Imam Syafi'i sehari semalam 30 juz. Sibuk ngajar kitab, sibuk ngajar juga 30 juz ngajar Al-Quran sehari semalam. Sebenarnya itu kan banyak apa, banyak mainnya, banyak nyantainya ya. Apalagi sama handphone sekarang, banyak handphone. Mereka kan waktunya sangat berguna. Gak ada ngobrol-ngobrol yang sia-sia, gak ada rekreasi yang sia-sia. Waktunya semua terbatas, waktunya semua bermanfaat. Dan kalau 30 juz terkejar, maka lebih dari itu bakal kita dapat. Beliau itu di lain bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, beliau sehari semalam 2 kali, siang sekali, malam sekali jawabannya. Karena di bulan Ramadan kajian beliau liburkan, fokus untuk membaca Al-Quran dan ibadah. Selanjutnya wafat ba'duhum fil yawmi wa lailati khatmatan. Sebagian sehari semalam 2 kali khatam. Kalau Imam Syafi'i diceritakan di dalam riwayat kehidupan beliau, bulan Ramadan aja yang sehari semalam itu 2 kali khatam. Wa ba'duhum arba'. Sebagian 4 kali khatam sehari semalam. 4 kali khatam. Guru kami itu ada pernah nyimak orang penghafal Quran, dia membaca 1 juz itu dalam 5 menit dan jelas bacaannya. Ya, masih agak cepat, jelas membacaannya. Bacaannya kan jelas. Jadi kalau 1 juz 5 menit, ya 30 juz tidak terlalu lama. 50 menit dia sudah 10 juz. Jadi cuma habis waktu 1 jam lebih 150 menit. 2 jam lebih, 2 jam setengah. Baik. Dulu di kota Tarim, kota Tarim itu disebut Madinatul Kufar. Madinatul Kufar, kota para penghafal Al-Quran. Sampai sekarang pun ada masjid namanya Masjid As-Saddar yang dibangun oleh Al-Imam Al-Wajil Al-Aqab Al-Habib Al-Quran As-Saddar. Antara Maghrib dan Isya di waktu sekarang ini banyak orang yang bertadarus di sana. Tadarus gak hanya bulan Ramadan, cuma tadarus di sana nggak boleh pegang Al-Quran. Jadi yang boleh itu ramai puluhan orang baca. Kalau ada yang salah 1 harokat 1 huruf, itu masjid langsung bergema. Mereka spontan, kayak ada otomatis di mulutnya itu. Kalau ada yang salah secara langsung keluar di spontan. Jadi kalau baca Quran, apalagi di sholat Jumat, dijamin terus. Mereka di minggu di
Jumat terakhir harus membaca surah Al-Jum'ah sama Al-Munafiqun ini disunahkan. Di minggu-minggu yang lain seperti surah kita lalat sama Al-Ada ke hadis Rasul. Karena memang ada 4 surah yang disunahkan untuk di hari Jumat itu. Kalau ada salah baca imamnya satu harakat, itu suatu muslim berguru langsung nyautin, langsung membenarkan bacaan imam. Suatu ketika kita pernah sholat maghrib di sana, habis sholat maghrib kita lihat para penghafal yang lagi tadarus itu ada yang membawa sampah di pasar, ada tukang yang terkenal tukang, ada yang lagi yang buka toko yang berjualan di sana, pokoknya itu tadarus di sana. Jadi orang-orang yang biasa itu menghafal Quran banyak. Kalau zaman dulu para pedagang itu mulutnya selalu bergerak. Jadi ada